Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, mahasiswi Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan manajemen HDR khususnya SP1 dan juga manajemen isolasi sosial SP1. Harga diri rendah merupakan perasaan tak berharga, tak berarti dan rendah. Harga diri rendah merupakan perasaan seseorang yang merasa tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian isolasi sosial merupakan seseorang yang mengalami hambatan hubungan sosial. Untuk tindakan yang akan saya lakukan di SP1 HDR meliputi mengkaji aspek positif yang dimiliki klien, kemudian menilai kemampuan yang bisa digunakan klien, lalu membantu klien untuk memilih kegiatan untuk dilatih, kemudian latih sesuai dengan pilihan klien, dan nanti akan memasukkan ke jadwal keseharian klien. Tujuan dari manajemen ISO sendiri yaitu mengetahui penyebab isolasi yang dilakukan oleh pasien, kemudian membantu untuk mengidentifikasi keuntungan dan kelebihan memiliki teman untuk bercakap-cakap. Yang ketiga adalah melatih cara untuk bercakap-cakap, lalu memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian pasien. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Boleh duduk sebentar, Mbak? Boleh, Mbak. Ya. Kenalkan, Mbak, saya Pratias dengan Mbak Yuni, benar? Benar, Mbak. Mbak Yuni biasa dipanggil apa, Mbak? Biasa dipanggil Yuni aja, Mbak. Ya. Baik, Mbak Yuni, ini udah siang kok masih tidur aja, kenapa, Mbak? Lagi males aja, Mbak. Lagi males, ya. Tadi Mbak mengatakan sedang males ya, Mbak? Boleh kita ngobrol sebentar kenapa Mbak bisa males kayak gini? Boleh, Mbak. Boleh. Kita bisa ngobrol di mana, Mbak? Di ruang sebelah aja, Mbak. Baik. Nanti waktunya nggak perlu lama-lama, sekitar 5-10 menit ya, Mbak, dengan saya sendiri. Baik, kita pindah sekarang ya, Mbak? Iya, Mbak. Baik, Mbak Yuni tadi mengatakan bahwa Mbak Yuni merasa malas ya, Mbak? Iya, Mbak. Malas yang seperti apa, Mbak, yang dirasakan? Malas dengan keadaan sekitar aja, Mbak. Baik, apakah ada yang dipikirkan, Mbak? Ya, dengan keluarga saya, Mbak. Baik. Boleh kita ngobrol-ngobrol tentang malas yang Mbak rasakan ini, biar kita tahu masalah apa yang Mbak alami. Nanti siapa tahu bisa membantu untuk mengatasi masalah Mbak. Untuk kerahasiaannya bisa dijamin ya, Mbak. Dan nanti untuk kesehatan Mbak aja untuk hal ini. Baik, Mbak. Baik. Mbak tadi menceritakan bahwa Mbak merasakan malas terhadap keadaan sekitar. Boleh diceritakan malasnya itu terhadap lingkungan sekitar yang seperti apa, yang bagaimana gitu, Mbak? Biasanya keadaan lingkungan sekitar saya tuh sangat bising sekali, Mbak. Lalu itu mengganggu pikiran Mbak, mengganggu keseharian Mbak kayak itu? Iya, Mbak. Apalagi tetangga, Mbak. Banyak sekali yang ngomong tentang saya. Jadi itu yang mengganggu Mbak selama ini, terus mengakibatkan Mbak seperti apa? Saya merasa terganggu dengan perkataan mereka, Mbak, yang membuat saya menjadi beban di pikiran saya dan membuat saya tidak pede sama sekali, Mbak, kalau keluar rumah tuh. Oh baik, seperti itu ya Mbak yang dirasakan Mbak. Jadi di sini saya punya buku Mbak, nanti bisa Mbak menceritakan apa sih yang menjadi kelebihan Mbak, apa yang menjadi kekurangan Mbak yang selama ini dirasakan. Bisa Mbak menulis? Bisa, Mbak. Bisa, baik. Jadi di sini saya punya kolom, yang sebelah kiri adalah untuk yang Mbak merasa kekurangan-kekurangan Mbak, kemudian yang di sebelah kanan adalah sebagai kelebihan Mbak. Gitu ya Mbak. Boleh ditulis yang sebelah kiri ada apa aja. Tuh. Sudah Mbak? Sudah, Mbak. Baik. Dari yang Mbak tuliskan ini, yang sebelah kiri adalah kekurangan, yang sebelah kanan adalah kelebihan. Coba Mbak lihat lagi. Apa yang membuat Mbak itu merasa kurang pede, sedangkan yang sebelah kiri atau kekurangan Mbak itu lebih sedikit daripada yang sebelah kanan atau kelebihan Mbak? Ya, karena tuh saya tuh sering dibilang tetangga itu loh, Mbak. Jadi saya tuh merasa kurang pede ya, Mbak? Iya. Baik. Apa perlu ada yang dilatih agar Mbak merasa pedenya itu lebih meningkat gitu?
Boleh mbak, kalau mbak. Boleh, apa mbak? Baik, dari kegiatan sehari-hari mbak, biasanya apa yang dilakukan gitu mbak? Beres-beres rumah mbak. Beres-beres rumah. Mungkin itu bisa dilatih mbak? Bisa mbak. Boleh, baik kita latihan sekarang ya mbak? Iya mbak. Gini mbak. Baik, sudah bagus sekali ya mbak, untuk beres-beresnya juga sudah bagus, dan itu juga nggak berantakan lagi ya mbak, bisa Iya. dilakukan untuk kegiatan sehari-hari kan. Mbak, setelah dilakukan kegiatan pelatihan tadi untuk beres-beres dapur, apa yang dirasakan mbak? Aspek positif yang dimiliki mbak? Ya merasa terbantu mbak. Baik, untuk itu bisa dilakukan di kegiatan sehari-hari ya mbak. Jadi tidak hanya membersihkan dapur saja, bisa membersihkan tempat tidur, ruang tamu, dan lain sebagainya, kayak gitu ya mbak. Iya mbak. Lalu untuk latihan berikutnya bisa kita lakukan mbak. Bisa mbak. Tempatnya di mana? Di sini aja nggak apa-apa mbak. Untuk waktunya? Besok pagi nggak apa mbak. Biar lebih fresh ya mbak. Iya mbak. Baik, kalau gitu tadi kerjasamanya sangat bagus, mau berinteraksi sama saya, dan juga nanti akan meningkatkan jadi bisa meningkatkan untuk percaya diri mbak ya mbak. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruang perawatan. Jika nanti ada yang dibutuhkan silakan hubungi saya ya mbak. Baik mbak. Baik, permisi. Iya. Selamat pagi mbak. Pagi mbak. Saya dengan perawat Tias. Dengan mbak siapa? Dan mbak Yuni. Dengan mbak Yuni. Boleh duduk sebentar mbak, kita biar asik ngobrol. Boleh mbak. Dengan mbak Yuni ya mbak. Enaknya dipanggil siapa mbak? Yuni aja mbak. Yuni aja. Saya lihat mbak Yuni kok sering tidur, sering murung, nggak keluar kamar, ada apa mbak? Saya merasa malas mbak dengan sehari ini. Oh, berasa malas ya mbak? Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, kenapa mbak Yuni bisa merasa malas kayak gini? Boleh mbak. Boleh. Di ruang mana mbak? Kita Di ruang sebelah aja mbak. Di ruang sebelah, baik. Nanti waktunya tidak perlu lama-lama ya mbak, sekitar 5-10 menit dengan saya sendiri. Untuk kerahasiaannya mbak tenang saja, tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya dijamin terjaga, gitu ya mbak. Iya mbak. Kita pindah sekarang ya mbak. Iya mbak. Mbak Yuni tadi mengatakan bahwa mbak Yuni malas bertemu dengan orang-orang sekitar. Apa yang mbak Yuni rasakan? Saya merasa murung aja mbak. Murung ya, karena apa mbak? Karena dihujat sama teman sendiri mbak. Baik, pernah dihujat sama teman sendiri ya mbak? Apakah karena itu mbak merasa ada trauma terhadap orang sekitar? Iya mbak, jadi saya tuh misalnya ketemu sama teman, saya tuh merasa minder mbak. Lalu selain itu apakah ada yang dirasakan mbak? Saya merasa takut aja. Takut terhadap orang lain ya mbak? Iya. Apakah dengan saya mbak merasa takut? Sedikit sih mbak. Oke, sedikit takut ya mbak. Baik, di sini nanti kita akan berlatih gimana caranya kalau kita bertemu sama orang lain itu kita harus ngobrol kayak gimana biar nanti kita nggak diem di rumah kayak gitu, berisolasi sendiri. Baik mbak, jadi di sini saya punya pertanyaan, boleh nanti mbak jawab. Jadi antara kelebihan dan kekurangan apa yang dilakukan mbak seperti sekarang ini? Nah, baik mbak, apa yang mbak rasakan ketika mbak itu mengurung diri seperti itu? Saya merasa kesepian mbak. Kesepian ya mbak. Untuk kesepian ini sendiri termasuk ke keuntungan atau kerugian mbak? Kerugian mbak. Oke, kerugian ya mbak, lebih merugikan. Lalu apa lagi ya mbak yang dirasakan? Saya merasa malas. Terus? Saya merasa takut apabila saya bertemu dengan orang lain. Berarti ini ketika mbak keluar dari kamar, kayak keluar dari ruangan mbak itu, kalau ketemu sama orang lain itu mbak merasa takut gitu ya? Iya. Seperti yang dirasakan saat saya sama mbak ini? Iya mbak. Baik. Untuk yang mbak rasakan ini lebih ke kerugian ya mbak dibandingkan dengan kelebihannya. Nah mbak, sekarang saya tanya ya mbak, semisal kalau mbak ketemu sama orang lain, semisal kalau mbak punya teman? Punya mbak. Mbak, saya ada pertanyaan lagi, kalau seandainya mbak berinteraksi dengan orang lain, orang-orang sekitar itu aspek positifnya apa aja ya mbak? Senang mbak. Ya senang. Terus
Terus bisa sharing dengan teman apalagi jika ada masalah. Baik. Jadi ada yang bantu ya Mbak, sharing sama teman. Terus selain itu Mbak, Jika ada kesusahan juga bisa temannya membantu Mbak. benar sekali. Terus Mbak kan masih muda ya Mbak, jadi nanti kalau ada teman itu bisa mungkin jalan-jalan ke mall, bisa ketemu sama yang lain-lainnya, nonton, terus traveling, apa itu Mbak namanya? Refreshing ya Mbak ya, Iya. bisa refreshing bareng. Baik, ini lebih banyak daripada kekurangannya ya Mbak untuk kelebihannya ini. Lalu nanti bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk berinteraksi dengan orang lain, gimana cara untuk ngobrol dengan orang lain gitu Mbak? Bisa Mbak. Boleh, saya ajarkan ya Mbak. Seandainya nih saya ketemu sama orang lain, saya mau kenalan, gini. Kalau kenalan tuh baiknya gimana Mbak? Bisa Mbak contohkan kalau Mbak kenalan sama orang lain tuh kayak gimana Mbak? Saya Yuni. Hai, saya Yuni gitu ya Mbak. Iya. Terus untuk posisinya Mbak, kalau saya perhatikan ya Mbak, kalau saya kenalan sama Mbak, hai, saya Tias. Kedengaran apa enggak Mbak? Enggak. Enggak kedengaran. Baiknya gimana Mbak? Bisa dicontohkan Mbak? Boleh. Jadi kalau untuk perkenalan itu dari suaranya agak keras. Jadi biar Mbak terdengar, saya juga terdengar kayak gitu. Lalu untuk cara apa badannya itu jangan membungkuk seperti ini ya Mbak. Kalau membungkuk itu kan nggak enak dilihatnya ya. Terus dari pandangan matanya juga melihat lawan bicara. Jadi kalau Mbak diajak bicara sama lawan ngobrolnya kayak ini, hai saya Tias. Kalau seperti itu apakah enak didengar Mbak? Enggak Mbak. Nggak enak ya Mbak. Baik, saya ajarkan ya Mbak. Jadi nanti untuk badannya harus tegak ya seperti itu, terus pandangan matanya ke arah lawan bicara, lalu dengan mantap salaman, hai saya Tias, bisa berkenalan? Bisa. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Yuni. Dengan Mbak Yuni. Mbak saya dari Magetan, kalau Mbak Yuni dari mana? Dari Magetan Dari juga. Magetan juga ya Mbak. Hobi saya masak Mbak, kalau Mbak hobinya apa? Beres-beres rumah Mbak. Beres-beres rumah. Boleh nanti saya diajarkan Mbak beres-beres rumahnya tuh kayak gimana aja. Nanti Mbak bisa saya ajarkan cara masak Mbak. Bisa Mbak. Kayak gitu ya Mbak, itu salah satu contoh untuk berinteraksi dengan orang lain atau berkenalan dengan orang lain. Gitu. Nanti kita ngobrol sama salah satu orang gitu untuk Mbak berlatih gitu ya Mbak ya. Boleh. Saya panggil orangnya ya Mbak ya. Ya Mbak. Baik Mbak Yuni, kita kedatangan tamu ya Mbak dari kamar sebelah. Silakan Mbak Yuni bisa mengenal Mbak Yuni. Saya harus berinteraksi Mbak. Hai, nama saya Yuni. Halo, nama saya Yuyun. Kamu dari mana? Saya dari Magetan. Kalau kamu? Dari Magetan juga. Boleh tahu hobi kamu apa aja? Saya hobinya nonton film. Kalau kamu hobinya apa? Beresin rumah sih. Biasanya diberesin di rumah apa aja? Ya kayak tempat tidur, ruang tamu, gitu. Kalau beres-beres rumah itu habis beres-beres rumah capek atau malah seneng? Ya malah senang sih bisa bantu keluarga. Oh gitu. Ya, bagus sekali ya Mbak Yuni tadi interaksinya sama Mbak siapa namanya? Mbak Yuyun. Ya, benar sekali. Dari mana? Dari Magetan juga Mbak. Benar. Jadi Mbak, ini untuk interaksinya tidak hanya dilakukan kayak gini ya Mbak. Jadi keseharian itu juga bisa dilakukan. Tadi untuk hobinya Mbak Yuni sendiri adalah nonton film. Dan hobi Mbak Yuni Beresin rumah. beresin rumah. Jadi nanti bisa kalau sambil beresin rumah, Mbak Yuni bantu Mbak Yuni ikut nonton sama Mbak Yuyun, nonton drakor kayak gitu ya Mbak ya. Ya. Boleh nanti Mbak Yuni mempraktekkan mengajarkan Mbak Yuyun beres-beres rumah itu kayak gimana aja, nanti capek apa enggak, terus sambil ngobrol-ngobrol gitu. Bisa Mbak? Bisa Mbak. Mbak Yuyun? Bisa? Bisa. Kita mulai sekarang ya Mbak. Yuk beresin yuk. Iya. Oh ya, film kamu apa aja sih yang ada di laptop? Suka nonton Fast and Furious, terus film animasi kayak gitu. Lalu apa aja? Suka anime. Kalau kamu suka nggak anime? Nggak tahu tuh apa anime tuh. Kayak kartun Jepang gitu.
Berapa lama sih Apanya? nontonnya? Ya tergantung berapa lama episode-nya, ada 20 menit, ada 1 jam. Kapan nonton yuk? Iya, mau. Apa sekarang aja? Ya boleh. Yuk. Mbak, tadi untuk kerjasamanya sangat bagus sekali ya Mbak, sehingga bisa berinteraksi dengan baik. Lalu Mbak, apa yang dirasakan setelah tadi kegiatan-kegiatan tadi? Ya merasa senang aja ya. Punya teman ngobrol. Ya, punya teman ngobrol, bisa sharing ya Mbak, bisa saling bantu. Lalu Mbak, untuk jadwal latihan selanjutnya bisa kita jadwalkan kapan? Mungkin lusa bisa. Ikut Bisa aja. ya. Untuk jamnya jam berapa? Jam 8 pagi aja Mbak, biar pas. Baik, untuk tempatnya? Di sini juga Bapak ya. Baik, saya ulangi ya Mbak, untuk jadwal latihan selanjutnya lusa dengan saya sendiri di sini jam 8 pagi ya Mbak. Iya. Kalau gitu saya kembali ke ruang perawatan, jika ada yang diperlukan silahkan hubungi saya ya Mbak. Baik. Assalamualaikum. Sekian video praktikum HDR SP1 dan manajemen isolasi sosial SP1 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.